Menteri Perindustrian Agung Gumiwang dalam keterangan pers 8 Januari di kantornya menyampaikan apresiasinya terhadap kedatangan Apple untuk bernegosiasi langsung terkait sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Rupanya Apple menggunakan dua jalur negosiasi. Di hadapan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Rosan Roslani, perwakilan Apple Nick Eman menyampaikan rencana untuk membangun pabrik produk AirTag Apple di Batam pada awal 2026. Pabrik AirTag Apple itu diproduksi oleh Luxshare ICT, yakni produsen komponen elektronik Tiongkok yang menjadi pemasok utama bagi Apple untuk produk AirPods. Namun bagi Menteri Perindustrian, pembangunan pabrik AirTag itu tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan syarat Apple membangun pabrik di Indonesia. Permen Perin 29 tahun 2017 menyebut sertifikasi TKDN dapat diberikan bila produsen membangun fasilitas produk, komponen atau underdeal pada produk handphone dan komputer tablet HKT. Sementara AirTag merupakan aksesoris. Terkait skema investasi 1 atau pembangunan pabrik yang resmi diterima sejak 6 Januari 2025, Menperin masih bersikukuh bahwa proposal investasi bernilai 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah itu tidak sebanding dengan nilai penjualan gawai di pasar Indonesia yang diraup Apple. Kemenperin merilis nilai penjualan produk Apple pada periode 2023-2024 mencapai 56 triliun rupiah. Sampai sore ini Kemenperin belum mempunyai dasar, tidak mempunyai dasar untuk mengeluarkan sertifikasi TKDN untuk produk-produk Apple, khususnya iPhone 16, ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa Permenperin 29/2017 secara tegas mengatur adalah untuk produk-produk atau parts atau komponen yang langsung berkaitan dengan HKT. Ya. Nah, di situ pentingnya, ya, jadi negosiasi antara Kementerian Investasi dengan Apple itu menggunakan jalur investasi, ya, jalur investasi pembentukan fasilitas produksi, artinya pabrik. Negosiasi dengan kami itu rupanya tetap harus dilakukan oleh Apple dengan menggunakan skema 3 agar bisa kami mengeluarkan sertifikat TKDN agar Apple bisa segera jualan di Indonesia, khususnya iPhone 16-nya. Ya, jadi suka atau tidak suka, mau tidak mau, Apple harus mengikuti dua jalur. Pada 7 Januari, utusan Apple Nick Eman tidak memberikan pernyataan kepada media mengenai hasil pertemuan dengan Kemenperin yang berlangsung selama 3 jam tersebut. Ia telah bertolak kembali ke Cupertino, Amerika Serikat pada 8 Januari malam. How's the meeting with the minister? Great discussion. Menyoal skema investasi 3, yakni investasi di bidang inovasi, Menperin menyampaikan adanya sanksi yang melekat pada Apple karena belum melunasi utang sebesar 10 juta dolar Amerika. Utang tersebut karena Apple belum optimal dalam mewujudkan pembangunan pusat penelitian dan pengembangan inovasi di bidang teknologi informasi di luar Apple Academy selama periode 2017-2023. Sanksinya adalah berupa penambahan modal investasi hingga pencabutan sertifikasi TKDN iPhone baru bagi seri di bawah 16. Dan saya harus jujur kepada teman-teman media bahwa sesungguhnya sanksi itu bisa kami terapkan dalam kasus Apple ini. Ya. Nah, di dalam sanksi itu, di dalam Permenperin 29/2017 pasal 59 itu disampaikan bahwa sanksinya bisa berupa pencabutan nilai TKDN. Sanksinya khusus untuk skema ketiga, sanksinya bisa berupa
penambahan modal, artinya penambahan investasi, ya, yang sesuai dengan kesepakatan kita berdua, ya, karena ini rezimnya rezim sanksi, jadi artinya aturan normatif, ya, yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya itu bisa kita abaikan karena ini rezim sanksinya. Pasal 59 itu berkaitan dengan sanksi. Yang tadi kami sampaikan sebetulnya kami sudah bisa apply sanksi tersebut sudah, tapi kami tidak pernah lakukan. Tidak ada batas waktu yang dipatok pemerintah Indonesia bagi Apple untuk memulai investasinya seturut dengan skema yang diminta pemerintah. Namun semakin lama Apple tidak memenuhi syarat tersebut, maka akan semakin lama juga iPhone 16 maupun iPhone seri selanjutnya bisa dimiliki oleh konsumen Indonesia. Lantaran izin IMEI juga terbit dari meja Kemenperin. Desi Aritonang, Nugra Endrianto, Jakarta.